Ternyata Markus meninggalkan jejak petunjuk tentang Galang dan juga Hilda yang berhasil ditemukan oleh Zaki. Wah, kira-kira apa petunjuknya? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya, teman-teman, masih dengan pembahasan Lian Bagaskara dan juga tentu saja bagaimana Galang dan juga Hilda. Ini benar-benar seru banget, tapi kali ini kita akan melihat petunjuk yang datang dari Markus. Yap, jadi memang Markus ini sudah meninggal dunia. Walaupun banyak simpang siur, Markus ini terus ternyata punya kembaran lah. Tiba-tiba Markus ini masih hidup lah. Dan lain sebagainya macamnya. Tapi ternyata untuk saat ini, kenyataannya Markus itu tuh sudah nggak ada. Memang di makamnya tuh nggak kelihatan. Markusnya pun juga di otopsi pun juga nggak kelihatan dan lain sebagainya macam. Jadi ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kayaknya Markus tuh masih hidup deh gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi tenang, nanti kelanjutannya bakal kita bahas. Tapi so far untuk permasalahan di video kali ini dan di episode malam ini hingga besok, kita akan bahas dulu. Jadi begini, ketika di danau itu, sebelum pada akhirnya Markus dan juga Lian Bagaskara ini tuh dikejar-kejar sama Galang maksudnya dan juga Hilda, kan itu semalaman tuh, adegan sebelum itu kan malam kan teman-teman. Ternyata Markus ini ngevideoin semua apa yang terjadi dengan Galang, Hilda, dan apa yang terjadi kepada Lian dan juga dirinya. Nah, ternyata HP tersebut berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yang mana ini menjadi petunjuk baru. Jadi sebetulnya banyak petunjuknya. Nanti tuh ada berupa handphone, ada berupa kertas, entah itu tulisan Markus atau bukan, entah itu petunjuk lainnya. Yang mana ini pada akhirnya membuat Zaki punya clue kalau memang Galang itu masih hidup. Intinya kayak gitu. Nah, di saat yang bersamaan pun, Zaki ini kan akhirnya terus berkoordinasi dengan polisi kan teman-teman. Kelanjutannya bagaimana, dan lain sebagainya macamnya. Karena kan Zaki udah ngotot banget tuh di episode sebelumnya. Kalau Markus ini tuh meninggal karena seseorang, Pak. Karena nggak mungkin, ngapain Markus sampai nyelam ke danau buat ngelakuin hal nggak pantas kan. Sampai ibaratnya harus pergi untuk selama-lamanya itu buat apa? Kayak buang-buang waktu di dunia aja gitu loh, sama sekali nggak masuk akal. Akhirnya karena Zaki pun terus menekan pihak kepolisian, Zaki tuh cuma pengen temuin bukti lagi karena itu pasti ada ujungnya. Karena kan seperti sidik jari itu masih nempel. Seperti di perahu, sidik jari di danau, CCTV dan lain sebagainya macam itu ada. Sehingga ini pada akhirnya ngebuat polisi pun bekerja keras lagi untuk nemuin bukti tersebut. Akhirnya ditemukanlah bukti HP dan lain sebagainya macamnya yang berhasil diterima oleh Zaki. Nah, Zaki pun juga melihat ternyata sebelum adegan dikejar itu dan akhirnya baik Lian maupun juga Markus disiksa di danau, diikat di danau dan lain sebagainya macamnya. Karena kan memang ikatannya masih ada ya di Markus. Ternyata ada momen di mana video tersebut memperlihatkan kalau Galang bersama Hilda ini sedang mengejar Markus dan juga Lian Bagaskara. Nah, pada akhirnya di momen inilah yang ngebuat Zaki benar-benar yakin, ngebuat Zaki benar-benar merasa kalau memang ini udah bukan perasaan lagi dan merasa-merasa, tapi memang ini sudah ada buktinya yang mana memperlihatkan Galang mengejar Markus dan juga Lian sebelum Markus meninggal dunia dan sebelum Lian ini koma, teman-teman. Nah, petunjuk inilah yang akhirnya penting karena pada akhirnya bisa menunjukkan siapa pelakunya. Walaupun videonya nih kresek-kresek, nggak jelas dan lain sebagainya macamnya. Kalau menurut tim ini sih ini sebuah petunjuk yang bagus ya. Karena kan balik lagi sekarang tuh lagi clueless banget, oke? Baik Aksa, Zaki sama Adam tuh kan selalu meraba-raba siapa pelakunya. Walaupun nanti bakal tahu juga Galang, tapi at least dengan petunjuk ini tuh bikin mereka tuh nggak perlu cari orangnya siapa, tapi langsung bisa ngejar, oke? Kan pada akhirnya polisi pun juga sadar ini kan adalah pelaku yang dulu sudah dinyatakan meninggal. Dan pada akhirnya masih hidup, berarti bisa dikenakan pasal berlapis. Kejahatan perdagangan ilegal, lalu memalsukan akte kematiannya, ternyata masih hidup dan lain sebagainya macamnya, hingga pada akhirnya kejahatan yang baru ini. Sehingga polisi pun juga akan dengan mudah untuk bisa benar-benar menemukan di mana markasnya Galang posisinya di mana dan lain sebagainya macamnya. Semua ini clue-nya gampang juga karena ada Hilda di sana, tinggal nangkap Hilda aja. Karena kan memang Hilda ini cukup pintar, teman-teman. Jadi Hilda ini selagi Galang ini bersembunyi kan di gubuknya tuh, Hilda mah tetap ada di tempat salonnya, salon kecantikannya, teman-teman. Jadi
tetap buka praktek, tetap untuk bikin kesibukan, nah, supaya nggak kelihatan kalau Hilda tuh bener-bener ngebantuin Galang. Saya itu pun juga untuk kamuflase juga kan, supaya Aksa mikirnya tuh ya Hilda nggak terlibat. Padahal di video tersebut Hilda ini bener-bener terlibat. Makanya ini benar-benar menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah hal yang sangat bagus juga, menjadi sebuah hal yang benar-benar sangat apa ya? Sangat bikin kita senang banget karena akhirnya petunjuk tuh mulai berdatangan. Tinggal gimana caranya baik polisi tuh bisa benar-benar menangkap Galang dan juga Hilda. Makanya ini tuh benar-benar deg-degan banget teman-teman. Karena jujur aja ya, agak capek sebetulnya kalau ngebahas Galang. Karena Galang tuh kalau kita omongin kayaknya nggak akan habis satu episode atau dua episode ya. Kayaknya beratus-ratus episode tuh baru bisa kelar gitu. Terlebih lagi kalau mau ngomongin Galang nggak pernah ada habisnya. Dengan Galang yang selalu berbuat jahat seperti ini aja tuh udah bikin kesal sebetulnya. Apalagi Hilda yang dengan gampang bodohnya tuh dikelabui sama Galang. Padahal udah jelas-jelas Galang itu cuma pengen manfaatin Hilda aja. Bella pun juga udah ngingetin dan lain sebagainya macamnya. Tapi ya ternyata Hildanya sama sekali nggak bisa menyerap hal ini dan bener-bener nggak bisa apa ya, nggak bisa bener-bener nggak bisa berubah aja teman-teman. Ngerasa kalau nggak kayaknya Bella cemburu doang dan lain sebagainya macamnya. Tapi ya sudah lah, yang terpenting petunjuk ini pada akhirnya membawa Zaki kepada Aksa untuk memperlihatkan petunjuk tersebut. Memang pasti ya videonya tuh kresek-kresek, videonya tuh nggak jelas. Mungkin formatnya tuh juga udah kayak format video tahun 2010 ke bawah lah, random gitu loh teman-teman. Tapi balik lagi di sebuah petunjuk juga karena kan ada suaranya Galang dan juga Hilda yang mana ini benar-benar bisa nunjukin kalau untuk mengaitkan ke siapa pelakunya. Jadi kan sekarang tuh udah kayak detektif kan, gimana caranya untuk bisa benar-benar ngebuktiin semuanya, gimana caranya untuk bisa benar-benar bisa encourage apa yang terjadi dan bisa benar-benar menyatukan semuanya supaya Galang bisa tertangkap. Itu kan benar-benar kelihatan banget nih. Karena balik lagi teman-teman, karena Aksa ini udah ngalamin kejahatan sama seperti Zaki dan juga Adam di kesempatan sebelumnya. Di episode malam ini Aksa hampir tertabrak kan. Akhirnya inilah yang yakinin Aksa kalau semuanya itu saling terhubung teman-teman. Banyak kan yang terhubung. Mulai kenapa ya tiba-tiba kok Adam sama Zaki dihajar sama preman dan orang yang sama. Karena kan premannya preman yang sama ya. Jadi pasti ketahuan lah, ini orangnya ini bukan. Oh ternyata sama. Oke, dengan rentetan kejadian, kemarin lusa itu Zaki, kemarinnya itu adalah Adam, episode malam ini Aksa, nanti besok siapa lagi tuh. Ini pun jadi bukti kalau mereka tuh harus cepat-cepat segera mencari petunjuk. Makanya dengan adanya ini bagus untuk bisa benar-benar bikin Galang pun juga nggak bisa lagi kemana-mana. Bikin Galang pun juga nggak bisa lagi ibaratnya kabur-kaburan lagi teman-teman. Sehingga ini bisa kita simpulkan sebentar lagi Galang benar-benar bisa ditangkap. Tapi balik lagi ya, semoga aja sih Galang gampang dicari. Karena ngelihat Galang bisa selamat, tiba-tiba diselamatin sama Bella yang terkesan gak make sense dan gak masuk akal, itu bikin kesel banget. Jujur ini bener-bener parah banget kelakuan Bella. Tapi apapun itu semoga aja kali ini bisa tertangkap dan gak bisa kabur-kaburan lagi. Karena ya sejujurnya aja teman-teman, ngelihat apa yang terjadi, Bella yang ternyata sekarang pun juga perlahan sudah mulai berubah, walaupun tentu karena Adam. Tapi bakal ada konflik yang bakal terjadi nih antara Galang, Hilda, dan Bella yang mana ini pada akhirnya sedikit mengurangi konsentrasi dari Galang. Karena Galang ini kan kalau teman-teman perhatiin, orang itu kalau udah bikin rencana tuh sangat konsentrasi sekali. Bahkan di episode malam ini dia tuh bilang kan, jangan sampai gagal lagi. Itu artinya Galang tuh pengen semua rencana itu berjalan dengan selaras dan sangat apik. Gak mau sampai gagal seperti gagal kepada Zaki dan juga gagal kepada Adam. Makanya ini ngebuat Galang pasti bakal benar-benar serius untuk terus bikin kejahatan yang baru. Nah, ini pun juga akan terus bertentangan sama Bella dan juga Hilda. Karena Bella gak suka kekerasan, takut sama polisi, jadi bakal berantem juga. Tapi terkesan dari apapun itu, jujur udah capek Mimin ngebahas Galang ya teman-teman dengan segala kejahatannya. Harapannya tentu aja simpel. Semoga dengan petunjuk tersebut yang ditinggalkan oleh Markus, semoga bikin Galang pun juga bisa benar-benar bisa benar-benar tertangkap, bisa benar-benar nggak bisa kabur lagi, dan juga ini bisa bikin hidup Aksa dan Amira tuh juga tenang. Bayangin aja teman-teman, sekarang Aksa sama Amira diganggu sama Damar, oke? Terus diganggu sama bayang-bayangnya Galang,
Belum lagi rahasia anak kembar yang masih belum terungkap kan ini pada akhirnya bikin Aksa dan Amira pun juga ibaratnya nggak tenang hidupnya. Miminnya sampai belepotan tuh ngomong, maaf ya teman-teman, saking keselnya nih sama Galang. Tapi apapun itu, yang terpenting semoga Galang bisa tertangkap oleh polisi. Amin ya teman-teman. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.